di negara kita ini sudah tidak terkendali. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan adanya acara peringatan Hari Bumi ini, kita mempunyai kesadaran memulai dari diri kita sendiri untuk sadar bahwa sampah ini merupakan hal yang sangat krusial yang harus kita pikirkan, terutama adalah sampah-sampah dari anorganik. Kalau sampah organik itu masih bisa diurai oleh bakteri yang ada di tanah. Akan tetapi untuk sampah anorganik, terutama plastik, ini sangat sulit untuk diurai. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada saudara semuanya untuk selalu sadar, memulai dari diri kita sendiri, mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kesadaran akan pembuangan sampah ini juga sangat penting. Ya. Pembuangan sampah kita juga harus memilah dan memilih mana sampah yang bisa diurai atau sebagai sampah organik dan mana sampah untuk sampah anorganik. Nah, dengan kesadaran peringatan Hari Bumi ini, mudah-mudahan kita semua disadarkan bahwa sampah yang ada di lingkungan kita ini sudah menjadi permasalahan yang sangat krusial. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para peserta bisa mengikuti acara ini nanti ke depan dengan baik, dan sedikit pesan itu mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan lingkungan kita. Dari saya selaku pembina UKM MPA Basundara STPGRI Dewantara Jombang mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan juga akan terus berlangsung dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih baik lagi. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah sambutan-sambutan, maka tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Kak Nuzulia Estiningsi, SPDI dari Sanggar Hijau Indonesia. Kepada pemateri dipersilakan. Oke. Sorry. Oke, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti diskusinya santai saja. Nggak usah tegang-tegang. Yang ingin sharing, harus bertanya, bisa juga sharing nanti. Terkait kita bisa diskusi-diskusi santai ke depan. Oke, masih semangat kan ya puasanya? Apa sudah bolong-bolong? Oke, langsung saja mungkin ya. Oke, temanya menarik sekali. Sustainable Movement for Better World. Kita mungkin langsung ke apa makna sustainable? Saya mungkin ingin beberapa buka mic atau bisa ditulis di kolom chat. Kalian memaknai sustainable itu yang seperti apa? Sudah ada yang masuk? Bisa buka mic? Halo? Oke. Nggak usah malu-malu, diskusi santai saja. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Di sini saya
ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama dan ini ada yang gambar yang kedua. Bisa dilihat di situ ada anak-anak mandi di sungai. Sungai itu sudah coba saya buka, ini ada cat. Oke, memang maknanya berkelanjutan. Tapi yang bagaimana sih yang berkelanjutan? Kira-kira dari gambar sungai pertama, ini layak nggak untuk dibuat mandi? Udah nggak layak kan? Karena udah ada banyak berbagai sampah, terus juga tentunya dari sampah-sampah itu pasti akan menimbulkan berbagai penyakit. Ya. Kontinuitas, oke, sama juga berkelanjutan. Sedangkan ini adalah yang kedua. Sebentar. Nah, kondisi sungai yang pertama dan kedua, ini adalah sungai di daerah Maluku. Didiami dari suku Maravenven, sebuah suku adat yang berada di Indonesia Timur. Yang masih memegang tradisi-tradisi kesukuannya. Dia memang benar-benar menjaga alam, bagaimana agar alam itu tidak sampai mencemari, karena alam itu bagian dari hidup mereka. Ini potret dari lingkungan di masyarakat adat. Oke, kita bandingkan dengan sungai yang pertama. Ini kondisi sungai tentu saja sungai yang seperti ini lazim ya kita temui di tengah kondisi modernitas sekarang ini, di tengah banyaknya berbagai produk-produk yang setelah dikonsumsi sudah selesai. Diambil makanannya, bungkusnya dibuang. Kemudian setelah sekarang yang juga lagi tren fashion, tiap hari mode pakaian, mode baju itu akan terus mengikuti model. Jadi kebutuhan primer. Sekarang lagi model kerudung ini menjelang Lebaran. Otomatis kerudung yang kemarin sudah ketinggalan zaman. Kemanakah kemudian produk-produk itu kalau sudah tidak dipakai? Larinya juga sama. Nanti akan mengotori lingkungan kita. Nah, makna keberlanjutan itu yang seperti ini. Apakah dengan kondisi yang seperti ini sungai sudah, apakah masih bisa digunakan untuk mandi? Sudah tidak lagi. Untuk konsumsi? Sudah tidak lagi. Apalagi untuk makan, minum, memasak itu sudah tidak lagi. Kita bandingkan dengan yang kedua gambar ini. Karena sudah viral, karena belum viral. Kalau sudah viral nanti berubah. Nah, itu yang sekarang ya seperti itu. Nah, ini benar. Tapi bedanya dengan ini, saya cukup kagum dengan masyarakat adat ya. Masyarakat adat itu kadang orang itu sering menstigma bahwa orang-orang adat itu orang-orang terbelakang. Tapi itu bedanya dengan kita yang mengaku berpendidikan, sekolah tinggi. Masyarakat adat itu sangat jarang juga memperoleh akses pendidikan yang tinggi, apalagi sampai S2, S3 itu masih sangat jarang. Tapi mereka itu sangat memegang alam. Nanti sampean bisa searching masyarakat adat suku Maravenven yang berada di Kepulauan Aru. Itu sekarang lagi juga melawan bagaimana modernitas itu akan masuk di wilayahnya. Nah, itu nanti kalian bisa bagaimana usaha-usaha mereka untuk mempertahankan lingkungan agar jangan sampai dari masyarakat yang mengaku modern tapi pada akhirnya akan merusak lingkungan. Itu bedanya. Kita perlu belajar dari situ. Apakah kita sudah terpelajar ketika kita masih mengotori lingkungan? Itu yang jadi poin penting. Di sini, di sungai ini, kita masih bisa mandi. Untuk konsumsi pun masih bisa.
karena wilayahnya masih asli. Oke, di selanjutnya kita akan refleksi ya bersama-sama soal kondisi bumi kita. Ini data saya ambil dari Greenpeace, bahwa pada tahun 2010 ada sekitar 275 ton sampah plastik di seluruh dunia. Sekitar 4,7 sampai 12,7 juta ton sampah terbuang ke laut, dan setiap 1 menit sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan 1 truk penuh. Bayangkan 1 menit itu 1 truk penuh. Ini data 2010. Sekarang sudah 2022. Apakah konsumsi manusia semakin menurun? Ini belum ada penelitian terbaru. Kalau ada penelitian terbaru, mungkin setiap menitnya bisa 2 truk, 3 truk. Kita nggak tahu karena belum ada penelitian terbaru. Oke, kita berefleksi lagi. Apakah bumi ini diciptakan Tuhan itu sebagai tempat sampah? Ya kan? Menarik sekali karena ini acaranya kawan pencinta alam ya. Apalagi pencinta alam. Kita tahu seringkali ya juga muncul viral, karena viral ya. Saya juga tahunya karena viral. Kondisi-kondisi gunung kita sekarang, di sana malah anak-anak yang mengaku pencinta alam, ternyata banyak ditemukan sampah plastik di sana yang dibuang. Berangkat ke sana, bawa mie instan dan sebagainya, udah selesai buang, di sana ditinggal. Nah, apakah juga itu bagian dari ini? Sebenarnya ini juga kritik ke saya sendiri ya, karena kita nggak bisa lepas dari kita mengonsumsi hal-hal yang sebenarnya apa yang kita konsumsi itu menghasilkan sampah. Contohnya air minum. Nah, sama-sama plastik ini tuh paling banyak itu dari kemasan-kemasan saset, kemudian sampah-sampah botol-botol minuman. Nah, itu. Kemudian 50 miliar ton es glacier seukuran Inggris di Antartika telah dibuang ke lautan akibat pemanasan global. Akibatnya apa? Ketika suhu bumi ini naik, itu banyak sekali pulau-pulau itu akan tenggelam. Indonesia kan ini negara kepulauan. Jadi Indonesia pun juga dalam posisi yang mengkhawatirkan. Jangan dikira kemudian persoalan misalnya sekarang perubahan iklim itu cuma satu wilayah saja, tidak. Bumi ini satu, kita semuanya tinggal di bumi. Jadi di satu kerusakan di wilayah lain itu juga akan berdampak kerusakan di wilayah lainnya juga. Kemudian pada periode 2013 sampai 2017, rata-rata deforestasi hutan alam di Indonesia berada di angka 650.000 hektar per tahun. Jadi kita kehilangan hutan itu seluas 650.000 hektar per tahun. Itu dari Forest Watch Indonesia, saya ambil data itu. Padahal kita sudah tahu sejak kecil kita diajari bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia. Kemudian kenapa terjadi banjir? Karena ada pengundulan hutan. Sedangkan deforestasi itu sangat masif. Ini juga perlu jadi refleksi bersama. Maka ketika terjadi suatu bencana, itu juga bukan selalu kita menyalahkan Tuhan, kita sedang diuji. Tidak, itu salah manusia. Oke. Nah, ini catatan soal fashion style. Bayangkan, pembuatan satu celana jeans itu membutuhkan 10 liter air untuk memproses kapas sebagai bahan baku celana. 1.000 liter air, 1000-nya, itu cukup untuk menghidupi seorang manusia selama 10 tahun. Bayangkan dari satu celana saja kita sudah mengambil hak hidup orang untuk bisa minum berapa. Padahal di masyarakat yang sekarang itu nggak mungkin 1 tahun itu cuman beli 1 celana. Biasanya, oh ini ada model baru. Gitu. Kemudian produksi 1 jenis kaos kekinian butuh 2.720 liter air, yang setara dengan jumlah air yang diminum seorang manusia selama 3 tahun. Nah, sangat miris sekali.
di mana sebenarnya air itu tidak diproduksi. Perlu jadi catatan, air itu tidak diproduksi, tapi air itu disediakan oleh alam. Ketika dieksploitasi secara besar-besaran, apa yang terjadi? Kekeringan. Jadi sebenarnya yang terjadi kekeringan itu karena apa? Karena lama tidak hujan. Itu bukan sebuah kesimpulan. Karena yang namanya ekosistem alam itu saling mempengaruhi. Turun hujan pun ada. Apa pengaruhnya sampai terjadi hujan? Jadi segala sesuatu itu adalah siklus alam. Oke. Ini. Ngeri 90 juta batang sedotan plastik bekas cemari laut di Indonesia. Padahal sekarang setiap minum, setiap apapun, bahkan saya sering pesan gitu di kafe, tanpa sedotan, tetap aja dikasih sedotan. Karena apa? Karena sudah ini, saking jadi apa ya, semacam sudah gaya hidup yang sudah biasa. Kemudian Indonesia salah satu penghasil sampah makanan terbesar. Kok bisa? Padahal Indonesia katanya negara masih berkembang, banyak orang-orang miskin. Tapi kok bisa menghasilkan sampah terbesar ya? Ini perlu juga jadi jawaban. Kenapa kok seperti itu? Kemudian limbah tekstil dominasi tumpukan sampah di laut. Nah ini, setelah sudah tidak terpakai, tidak terkelola, semuanya akan, kalau tidak mencemari laut, udara, pasti juga tanah. Dan itu juga nanti akan kembali kepada kita lagi. Kalau sudah mencemari laut, garam-garam yang dihasilkan di laut untuk memasak, otomatis juga sudah tercemar itu. Ikan-ikan yang kita makan, sudah tercemar itu. Nah, itu makanya akan kembali kepada kita lagi. Oke. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan kalau melihat kondisi bumi yang sekarang ini? Kira-kira hal kecil apa sih? Kalau saya mengatakan bukan hal kecil. Hal yang sebenarnya sederhana, tapi kadang kita itu malas untuk melakukan. Ada ini, pengelolaan sampah, pola lama dan pola baru. Ini pola lama. Dikumpulkan di tempat sampah, diangkut, dibuang di TPA. Di sini tidak dipilah antara sampah organik, anorganik, residu jadi satu. Akhirnya akan jadi gunungan sampah. Padahal sampah-sampah organik itu masih bisa terurai dengan alam. Masih bisa dimanfaatkan. Tapi akan bercampur di situ. Dan biasanya sampah-sampah makanan itu dibungkus di dalam plastik, terus dibuang di TPA, udah malah nggak bisa terurai. Karena apa? Karena berada di dalam plastik. Yang terjadi apa? Ada sejarah yang namanya peringatan Hari Sampah Nasional, itu peristiwa meledaknya TPA. Kok bisa sampai meledak? Itu menghancurkan 2 desa loh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sampah-sampah yang seperti itu menghasilkan gas metana, terkena sinar matahari, jadi meledak. Padahal kelihatan itu sepele. Sampai jadi bencana seperti itu. Nah ini. Kumpul, angkut, buang tidak menyelesaikan masalah, namun hanya memindahkan masalah dan menciptakan masalah baru. Oke, di setia sini dari depan sampai sini bersih semuanya. Sampah ditaruh di tempat sampah. Jadi satu, sampah organik, sampah anorganik. Satu diambil sama tukang sampah, dibawa tanpa dipilah. Apakah itu juga akan bersih di tempat yang lain? Tidak jaminan itu. Bersih di tempat sini belum tentu bersih juga di tempat yang lain. Padahal sampah itu sumbernya dari sini. Nah, itu makanya perlu pemilahan. Pemilahan bagaimana? Yang organik, bagaimana agar bisa terurai, tidak semuanya masuk ke TPA. Perlu diingat bahwa bumi ini bukan tempat sampah. Oke. Yang mau tanya kalau itu bisa juga diketik di chat. Mungkin kalau dari sini ada yang kurang jelas. Nah ini ada prinsip yaitu reduce, reuse, recycle, dan buang. Kurangi itu bagaimana? Tindakan sederhana. Contohnya tidak mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Kita bawa tumbler. Bawa tumbler, jadi kan
diisi ulang sendiri. Nah, karena saya lihat tadi dari pihak kampus itu juga sangat mendukung sekali gerakan-gerakan lingkungan, saya itu jadi ingat, saya pernah ngajar di sebuah sekolahan SDI. Di situ diterapkan anak-anaknya tuh nggak boleh jajan, dan memang pedagang itu juga nggak boleh masuk di situ. Mereka wajib bawa makanan yang harus olahan dari rumah. Minum juga begitu. Karena tidak boleh ada yang jualan di situ, pihak sekolah pun menyediakan galon-galon dalam setiap depan ini ya. Kan di setiap kelas itu ada kayak satu ini. Itu di depan itu ada galon. Apa yang terjadi? Di situ saya cukup kaget karena hampir di semua sekolah itu pastikan setiap selesai istirahat itu kondisi tempat sampah selalu menumpuk. Di situ enggak. Hampir-hampir kayak enggak ada sampah. Yang ada mungkin sampah-sampah sisa makanannya anak-anak. Dan di sekolahan situ juga sangat ini banget ya. Diajarin ada sebuah mata pelajaran namanya adab. Jadi anak kelas 1, kelas 2 itu harus sudah selesai dengan persoalan makan dan sisa makanan. Mereka sangat diajarin bagaimana kalau kamu makananmu tumpah, apa yang kamu lakukan, disapu, kalau disapu masih belum bersih, dipel. Jadi anak-anak di situ sudah selesai dengan itu gitu. Dan kondisi tempat sampah itu tetap kosong. Kalaupun ada sampah itu sangat sedikit. Dan itu pun kalau tumpukan itu pasti di halaman bekas-bekas daun. Tidak ada yang namanya sampah plastik karena mereka semua bawa tumbler. Dan pihak sekolah pun nggak cuma melarang aja gitu. Nah ini menurutku gerakan-gerakan seperti ini tuh perlu ditiru di institusi pendidikan lain gitu ya. Misalnya bagaimana sih agar kita menjaga bumi, terus kita nggak cuma bilang bahwa tumbler gitu, tapi bagaimana diusahakan didorong. Misalnya di sini disediakan itu gitu. Ada galon yang bisa diisi. Nah, ini anak-anak pencinta lingkungan mungkin bisa dorong untuk itu gitu. Kan kita ada data-data banyak, misalnya kita mendorong kebijakan ke kampus itu keren, sumpah. Nah dari situ sudah dikurangi. Kan kita juga nggak ini apa namanya, karena sebenarnya kita membeli air minum dalam kemasan itu sebenarnya kita membeli sampah. Karena plastik itu bisa terurai 100 tahun lebih loh. Dan itu pun cuma jadi mikroplastik yang tetap akhirnya akan meracuni laut, meracuni tanah. Kemudian reuse itu yang bisa digunakan lagi. Jadi kalau ada pemilahan, sampah terpilah itu berarti yang nggak semuanya tercampur. Karena kan kalau sudah tercampur kadang orang itu ini ya, kayak misalnya yang biasanya ngambilin itu juga kalau tercampur kan juga ini ya jijik. Nah makanya perlu ada pemilahan itu juga di situ. Kalau sudah dipilah, yang organik itu bisa terurai dan itu bagus untuk alam. Nah yang tidak terurai itu nanti bisa digunakan lagi, misalnya kayak botol-botol plastik gitu. Kemudian didaur ulang, ada yang bisa didaur ulang. Biasanya kalau daur ulang itu bisa dimanfaatkan, misalnya ada untuk sapu, untuk dompet itu. Kemudian yang terakhir itu yang dibuang ini yang residu, misalnya kayak popok, kemudian apa namanya, yang popok itu sudah sangat mengganggu ya. Di Sungai Brantas itu sampai apa ya, banyak ekosistem ikan, spesies ikan itu yang hilang, terutama dipicu karena banyaknya popok-popok yang dibuang di sungai. Oke, kemudian pengurangan sampah tadi, penanganan sampah dipakai kembali, daur ulang, itu dikenal dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Kemudian selanjutnya, nah, jangan kemudian karena yang kemasan ini masih laku dijual, tapi tidak ada mengurangi gitu. Jadi itu saya sangat juga miris. Di Sanggar Hijau Indonesia itu sudah menerapkan tiap bikin acara itu kita milih vendor yang mau kooperatif terhadap kita, misalnya konsumsi pakai besek, bukan pakai yang sekarang styrofoam gitu. Itu kita sudah menerapkan itu. Gitu.
Kemudian sekarang di bulan Ramadan ini kita itu ada eko takjil. Jadi menukar sampah untuk didonasikan, kemudian jadi takjil. Nah, takjil itu kita mengkampanyekan untuk bawa wadah sendiri. Nah, sekarang kan banyak sekali ya, saya kawan-kawan mahasiswa, terus banyak di jalan-jalan, itu pembagian takjil semuanya apa? Nyampah, pakai plastik, pakai styrofoam. Bahkan styrofoam ini terbukti sangat berbahaya loh. Terutama untuk perempuan itu sangat mengganggu juga untuk reproduksi perempuan. Kemudian memakai kembali, terakhir mendaur ulang, dan didukung oleh perilaku membeli atau produk yang ramah lingkungan. Ini perlu jadi catatan. Produk-produk apa yang kita konsumsi, kalau itu memang sangat penting sekali. Jadi konsumsi itu bukan yang sebanyak-banyaknya, tapi seperlunya. Bukan yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Itu sudah bagian dari situ. Makanya di Islam sendiri kan kita sudah diajari yang namanya qanaah. Dan di momen bulan puasa ini, yang sebenarnya puasa kalau secara bahasa itu artinya kan menahan. Tapi apa yang terjadi dalam kenyataannya, kita malah konsumsi sebanyak-banyaknya. Terbukti dari apa ya? Itu tadi, pembagian takjil, yang dimana saya tidak menyalahkan ya, oke itu bagus gitu. Karena amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita sudah melakukan dosa ekologis. Kita sudah merusak bumi dari meja makan. Dan itu setiap harinya. Gitu. Makanya perlunya itu harus kembali ke diri sendiri. Bagaimana untuk gaya hidup kita? Jadi dibiasakan untuk bawa tumbler, makan di tempat, atau bawa kotak makan sendiri gitu. Itu bagian dari itu. Oke, daur alam sebelum materi ini yang saya jelaskan tadi itu akan kembali lagi ke kita. Pilah sampah itu harga mati. Oke. Nah, jadi ini pentingnya memilah. Soalnya mesti sisa-sisa makanan yang sampah organik itu mesti dimasukkan di dalam plastik. Selalu yang terjadi seperti itu. Terus kemudian dibuang jadi satu. Dan semuanya akan berakhir di TPA, makanya TPA-nya itu menumpuk. Dengan kita memilah sampah dari rumah, itu sudah mengurangi 30% sampah yang berada di TPA. Nah ini karena yang organik itu bisa dimanfaatkan dengan dikompos. Bisa memanfaatkan lahan kebun atau rumah. Kalau dulu itu di halaman rumah itu sebelum yang sekarang itu ada istilahnya jublangan. Nah itu bisa di situ. Tapi jangan dicampur dengan plastik. Kalau dicampur dengan plastik, ya otomatis nggak bisa membusuk. Sampah plastik itu lebih abadi dari hidup manusia itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh composting. Kalau sudah dikompos itu baunya itu akan sama dengan tanah. Oke, ini adalah sisa makanan, kemasan sekali pakai, kantong kresek itu dikurangi. Jadi tidak membeli minum air kemasan. Kalau belanja bawa kantong sendiri, tidak menyisakan makanan itu biasanya sangat lazim ya. Kadang saya itu juga kayak orang itu bangga dengan tidak menghabiskan makanannya. Sering seperti itu, padahal itu salah. Satu butir nasi yang didapatkan dari petani itu mengalami proses yang sangat panjang. Terus kemudian ketika sudah sampai di meja makan, udah dibiarkan begitu saja. Makanya di Islam sendiri itu kan sangat melarang sekali untuk pemubadiran ya. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, kalau dalilnya itu begitu. Jadi yang mubadir itu adalah teman setan. Sama makanan seberapa banyak makanan-makanan yang kita buang. Sepertiga dari sampah makanan didapat dari pembelian yang tidak perlu.
Biasanya kan ada momen-momen buka bersama gitu. Satu bawa ini, satu ini. Apakah kemudian itu dimakan semuanya? Itu seringkali malah nggak dimakan semuanya. Nah, itu bagian dari pembandingan. Cukupnya saja. Refuse, single use, multi-use, reuse yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, ini kondisi. Kita pemandangan yang seperti ini tuh bukan sesuatu yang baru ya. Kita sering menemui tiap acara, tiap momen di jalan tuh udah. Setelah selesai acara udah selesai dan dibiarkan begitu saja. Nah, ini prinsip kami di Sanggar Hijau itu. Kurangi konsumsi kita, hindari plastik sebisa mungkin, gunakan bahan-bahan yang terurai secara organik, buat ekobrik. Nah, sore ini kawan-kawan Sanggar Hijau Indonesia juga masih bikin acara Eko Takjil, dan acaranya sekarang di alun-alun di sebelah selatan. Tadi teman-teman itu sampai bikin pincuk yang dari daun pisang. Jadi nanti itu ada pentol Nusantara yang ikut dalam solidaritas ini. Nah, seringkali juga pentol itu kan juga gitu. Sekarang di plastik gitu. Nah, pentol Nusantara itu pakai sunduk, kembali ke zaman dulu. Nah, itu bagian dari juga kampanye bagaimana kita agar tidak nyampah. Nah, jadi sebenarnya alam itu bukanlah warisan nenek moyang kita, melainkan kita pinjam dari anak cucu kita. Maka kembalikan apa yang kita pinjam dengan keadaan baik. Kalau dengan kondisi seperti gambar di sungai yang seperti itu, kira-kira alam yang baik untuk diwariskan di generasi selanjutnya masih ada nggak sih? Sudah nggak ada. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Nuzulia atas materi yang telah disampaikan. Sekedar mengingatkan bagi peserta, dimohon untuk screenshot ya sebagai bukti mengikuti webinar. Nah, kali ini kita mau memasuki sesi tanya-jawab. Nah, di dalam sesi tanya-jawab ini itu ada 30 menit. Untuk 10 menit pertama, peserta bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, lalu open mic. Nah, ini saya beri waktu 10 menit. Kalau misalkan dalam waktu 10 menit belum ada pertanyaan, bisa peserta mengetik di kolom chat untuk nanti dikumpulkan dan dijawab oleh pemateri. Terima kasih. Jadi teman-teman jangan malu ya, kalau misalkan mau tanya boleh langsung. Mumpung kan ada event seperti ini, jadi digunakan dengan sebaik mungkin. Kita kan di sini juga sharing-sharing dan bagi ilmu. Itu ada Kurnia Ahmad, ya. Angkat tangan tadi. Baik, dari Kak Kurnia Ahmad Sapili. Dipersilahkan. Open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Ahmad Sapili dari UIN 1 Tulungagung. Izin bertanya, kan membuang sampah sembarangan itu sudah seperti menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat itu untuk tidak membuang sampah sembarangan? Terima kasih. Baik, untuk pemateri dipersilahkan menjawab pertanyaan. Oke, benar sekali. Buang sampah sembarangan itu memang kayak udah ini ya. Jadi kebiasaan apalagi di sebuah acara, udah nggak apa-apa nanti ada petugas kebersihannya gitu kan. Saya pun juga kesulitan awal-awal karena tentu saja kesadaran untuk sampai seperti ini itu juga saya sebelumnya juga bukan orang yang sekarang jadi buang sampah di tempatnya, itu bukan. Jadi dengan saling sharing diskusi kayak seperti ini kita tuh jadi tahu gitu. Karena perbedaan dari sampah dulu dan sekarang itu kan nggak sama ya.
Dulu kan tidak ada produk-produk kemasan gitu. Jadi kadang orang-orang tua dulu, makanya Kak, kan zaman biyen itu ya wis ngene iki gitu. Sejak dulu kan udah seperti ini gitu kan. Padahal kondisinya sudah berbeda. Kalau sampah dulu kan orang itu dibungkus daun, tempatnya itu ini. Jadi misalnya dilempar saja di kebun, itu sudah terurai dengan tanah. Sebenarnya kan sudah berbeda gitu. Nah, di keluarga saya sendiri, saya benar-benar ini ya. Kalau dulu itu malah dulu bapak saya itu bilang gini, awak mau ngene ku wong liyane ku jek akeh. Jadi misalnya bersih ku sing ngotori ku jek akeh gitu kan. Tapi lambat laun itu juga saya mulai dari keluarga saya sendiri gitu. Mulai dari di beberapa pojok di rumah itu saya kasih tempat sampah. Gitu. Jadi yang sebelumnya kadang plastik dan sisa makanan yang kalau di desa itu masih ada kayak kebun-kebun atau halaman di sekitar rumah gitu ya. Udah dibuang langsung jadi satu di situ. Kalau sekarang enggak. Nanti sampah kering, pokoknya kertas-kertas, apalagi di era yang sekarang itu paling sering itu kayak dapat paket gitu ya. Sampai di pandemi kemarin tuh. Sampah plastik pokoknya di sini. Nah, saya di Sanggarijo ini juga berusaha untuk bikin ekobrik gitu. Dan ternyata dari satu ekobrik itu kan kayak memasukkan sisa-sisa plastik yang sudah tidak bisa terpakai, misalnya kayak kemasan saset gitu, cugil-cugilan gitu, dimasukkan di dalam botol. Itu sudah membantu mengurangi emisi loh, membantu mengurangi gas metana. Karena plastik-plastik itu kalau kena matahari itu akan menghasilkan gas metana. Jadi dimulai dicontohkan di situ gitu. Saya juga pernah bikin bibel bareng teman-teman gitu ya. Anak-anak di situ tiap belajar di situ bawa makanan, saya dibuang gitu. Ya itu awal-awal mungkin kan ini, tapi kemudian jadi kebiasaan. Ayo, jadi untuk kita mengarahkan itu apa? Itu disediakan tempat sampahnya. Dan seringkali juga kalau di bimbel saya dulu banyak ngisi ini soal-soal lingkungan, bagaimana ternyata sampah kita itu misalnya sedotan itu panjangnya bisa sampai benua mana kalau itu di ini saking banyaknya gitu. Jadi dimulai dari orang-orang terdekat dulu. Kalau saya dari keluarga, dari teman, termasuk juga teman saya itu sering banget gitu. Teman-teman itu yang misalnya habis makan atau apa gitu buang gitu. Nah itu saya coba setelah dibuang itu saya ambil, saya taruh di tempat sampah. Nah dari situ kan sudah ini sendiri ya, biasanya kan udah kayak gak enak gitu. Nah itu dimulai dari situ. Jadi nggak maksudnya nggak oh ini kamu itu harus buang seperti ini, enggak. Jadi kita contohkan. Saya juga sering sama teman-teman komunitas dulu bikin acara kegiatan gitu. Jadi setelah selesai kegiatan itu saya berusaha untuk bareng setelah selesai itu kita bersihkan. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja udah. Nah, dari situ kan akhirnya kan dilihat, kemudian bisa bareng-bareng. Makanya saya di ini teman-teman komunitas waktu itu kita ada suatu base camp gitu. Sampai ditulis sama teman saya di base camp itu setiap kalian datang bawa sampah plastik kalian juga harus mengambilnya. Itu ada ditulis seperti itu. Nah, itu bagian juga agar kita tertib, agar kita bisa bertanggung jawab atas sampah sendiri. Makanya tiap kegiatan itu kita nggak pernah kayak namanya pakai air minum dalam kemasan, nggak pernah. Kita bikin teh. Waktu itu di sekitar base camp kita itu ada telang gitu. Jadi bikin itu. Nggak pernah bikin. Kalaupun misalnya ada yang datang bawa itu bikin, itu harus bertanggung jawab. Jadi udah ditulis dan jadi konsekuensi. Siapa yang tadi bawa makanan terus sisa apa, di situ harus dibawa lagi pulang. Jadi di situ nggak mau. Itu sih salah satunya. Oke.
Baik, untuk sesi bertanya secara langsungnya kan ini sudah lewat dari 10 menit. Nah, ini di kolom chat sudah ada yang tanya dari Kak Nadia Salsa. Ini tanya, sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita melakukan penyelamatan lingkungan hidup saat ini dan tindakan nyata apa yang bisa dilakukan dengan orang-orang sekitar? Salah satunya kebersihan. Apa kegiatan nyata dari seorang mahasiswa yang berkeinginan untuk menjaga lingkungan? Mohon diberikan saran. Dan untuk yang kedua, ini semisalnya masyarakat di kampus tidak peduli lingkungan dan tidak memberikan keteladanan lingkungan hidup. Bagaimana ya Kak menyikapi dan memberikan solusi, apalagi menjadi suatu kebiasaan membenarkan persepsi tersebut, apakah butuh ekstra kerja keras ya Kak? Ya ini mungkin dari pemateri bisa dijawab pertanyaan yang pertama, mulai dari bagaimana cara kita melakukan penyelamatan lingkungan hidup saat ini dan tindakan nyata apa yang bisa dilakukan dengan orang-orang sekitar. Salah satunya kebersihan. Mohon pemateri untuk dijawab. Terus sebagaimana cara kita melakukan penyelamatan lingkungan dan tindakan yang bisa dilakukan dengan orang-orang di sekitar, salah satunya kebersihan. Dengan kita itu bertanggung jawab dengan sampah sekitar, sampah kita sendiri, itu sudah tidak menyusahkan orang lain. Dan tidak nyampe itu bagaimana gitu. Misalnya kan apalagi di kalangan mahasiswa itu sangat kerap dengan junk food ya. Apa-apa pesen GrabFood itu sebenarnya apa namanya jadi gaya hidup yang seperti itu sudah ini ya nggak mungkin kan di GrabFood itu di kemasannya itu dibungkus dengan daun pisang, nggak, pasti styrofoam. Itu bisa dimulai dari situ gitu. Dan itu juga disadarkan di kalangan misalnya di teman-teman Sinema Pala gitu. Tidak yang seperti itu. Kalau bisa, mungkin bisa kita datang di tempatnya. Sekarang kan sudah ini ya, generasi sekarang generasi PW. Sudah apa-apa tinggal klik, tinggal ini. Nah, itu jadinya seperti itu. Kita tidak, karena gaya hidup itu, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya jadi merugikan kita sendiri. Ketika kerusakan alam kan kita sendiri yang rugi. Styrofoam itu malah sama plastik itu malah lebih lama styrofoam loh hancurnya. Kalau plastik itu sekitar 100-an gitu. Itu malah lebih. Jadi kalau di bukunya saya sangat tertarik sekali dengan kata-kata di buku Merusak Bumi dari Meja Makan. Tulisannya Kiai Faizi, seorang kiai di Sumeneb, Madura. Adakah yang lebih abadi daripada cinta Majnun kepada Laila daripada bungkus styrofoam? Itu benar-benar ini ya. Karena selama ini di kalangan muda itu sangat ini ya, kayak jadi ikon-ikon perbucinan gitu. Tapi dipatahkan sama Kiai Faizi di dalam buku itu gitu. Kita sudah merusak bumi kita sendiri dari meja makan, dari apa yang kita makan. Setiap harinya. Kalau gaya hidup itu tidak bisa selesai, tidak akan terus jadi gaya hidup selamanya, ya setiap hari kita akan menyumbang dosa ekologis dari apa yang kita makan. Kemudian apa kegiatan nyata yang dari seorang mahasiswa yang berkeinginan untuk menjaga lingkungan? Sebenarnya dari diskusi seperti ini itu sudah menjadi bagian dari Saha. Apalagi pesertanya ada 60. Syukur misalnya dari 65 saja yang sudah menerapkan misalnya memilah sampah, bawa tumbler, itu sudah kalau di pendidikan itu ilmunya itu sudah barokah. Sudah bisa disampaikan. Kalau ngajarin ngaji bisa bismillah saja, dia bisa bismillah setiap melakukan apapun bismillah itu kan sudah dapat pahala. Nah, teman-teman di sini sudah bikin kegiatan seperti ini dari 60 yang 5 saja sudah melakukan, itu sudah dapat pahalanya itu. Nah, ini salah satunya contohnya bagian juga dari menjaga lingkungan. Kemudian sudah saya lanjut pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan kedua bisa dilanjut Kak. Ini masih dengan pertanyaannya Kak Nadia.
ini lebih ke sikap keteladanan sebagai mahasiswa itu, memberikan keteladanan untuk lingkungan hidup, terus bagaimana menyikapi dan memberikan solusi, apalagi kan ini sudah menjadi kebiasaan. Dan membenarkan persepsi tersebut, apakah butuh ekstra kerja kerasnya, Kak? Gitu. Seringkali gitu ya, ini mungkin saya akan sedikit mengkritik. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu kan ada KKN di ini ya, di desa gitu. Karena gaya-gaya hidup seperti itu yang minumnya dalam kemasan, itu mesti sampah-sampahnya itu juga banyak. Nah, ini harus dirubah seperti itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa itu setiap bikin acara usahakan untuk tidak bikin itu. Misalnya kita bisa kerjasama kok. Kalau di sini dekat warung, kita bisa pesen tehnya. Kan gelasnya nanti disediakan. Itu sudah bagian dari mengurangi. Gitu. Ya memang itu usaha ekstra. Sebelumnya misalnya kita kan nggak ribet kalau pakai air minum dalam kemasan. Kita sudah pesan nasi kotak, terus yang fleksibel, yang di sini bisa diantar oleh GrabFood gitu. Tapi memang itu butuh kerja ekstra untuk merubah itu. Pasti akan teman-teman kalau misalnya ada ini kan mesti ada kotornya. Nanti kita udah bersih-bersih. Konsekuensinya itu nanti itu. Tapi ada sisi lain yang tidak bisa dibeli, yaitu kerusakan lingkungan itu tadi. Dari satu bungkus styrofoam yang kemudian meracuni tanah, di situ sudah bikin mikroba itu mati, menjadi tanah tidak subur, itu kan selama ini tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diperhitungkan. Yang kita dari gaya hidup, itu pakai ini saja, kita beli air gelasan, ya bikin acara gitu. Dan mahasiswa itu sering kayak bikin diskusi, seminar dan sebagainya itu kan pasti sering. Oke, gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Maratus Soliha. Yang pertama, apakah efektif membuang sampah dengan cara penimbunan sampah? Lalu dampak apa yang terjadi jika menggunakan sistem penimbunan? Yang ini dijawab dulu, Kak. Bisa. Apakah efektif membuat sampah dengan cara penimbunan sampah? Maksudnya itu bagaimana? Yang pertama itu harus dipilah dulu. Jadi kalau di desa-desa itu kan ada yang namanya jublangan ya, misalnya di belakang rumah. Kalau di situ dicampur antara sampah organik dan anorganik, ya tetap nggak bagus. Karena harus dipilah. Yang di situ itu sampah organik saja, yang anorganik itu harus dipisah. Makanya ada mungkin bisa dibilang kayak botol-botol itu kalau bisa dimanfaatkan, dikasih ke orang-orang yang pemulung atau dimasukkan ke bank sampah. Kalau sekarang di bulan Ramadan ini kita sedang bikin donasi eko takjil, bisa dikasihkan ke Sanggar Hijau gitu. Kalau dijadikan satu ya itu salah. Karena yang efektif kita ditimbun dengan tanah itu ini organik saja. Makanya perlu ada pemilahan di situ. Untuk pertanyaan yang kedua masih dengan Kak Maratus Soliha ini ada, apakah inovasi TPS 3R efektif dalam proses pengolahan sampah? Atau dengan cara apa kita bisa membantu untuk mengurangi sampah? Di tengah kondisi yang sekarang itu kan kita itu nggak bisa ini ya, melarang lajunya produksi. Kita kayak itu kita malah didorong untuk produksi, untuk konsumsi sebanyak-banyaknya, untuk beli sebanyak-banyaknya. Nah, itu TPS 3R itu jadi langkah kecil untuk menanggulangi itu. Nah, yang paling penting itu adalah kita mengurangi bagaimana kita tidak banyak-banyak mengkonsumsi yang pada akhirnya itu akan menjadi sampah. Tidak sering-sering beli baju tiap minggu, karena itu juga nanti akan menjadi sampah yang dimana tadi sudah saya jelaskan konsekuensi misalnya dari satu celana jeans saja itu sudah menghasilkan berapa ribu liter air gitu. Nah, yang perlu jadi catatan mungkin saya sampaikan di akhir di sini.
Sebenarnya gerakan ini pun juga harus ada gerakan ini ya, untuk bisa seimbang. Gerakan dari produksi itu sendiri. Misalnya begini. Di sini kita meminimalisir, tapi ketika produksi itu terjadi sebanyak-banyaknya, itu juga kayak apa ya? Tapi bukan berarti dengan kita tidak melakukan itu, kita tidak turut untuk menjaga alam ini. Nah, ini yang jadi problem masalah di di kondisi yang sekarang. Produksi itu terjadi sebanyak-banyaknya. Kita bisa tahu, misalnya minuman saset saja, variannya itu ada berapa. Kita ditawari yang seperti ini, varian rasa vanila, varian rasa coklat, varian ini. Itu semuanya untuk apa? Untuk bisa kita beli, untuk kita konsumsi. Nah, tinggal kita bagaimananya. Apakah kita ingin, apakah kita butuh. Beda itu nanti. Makanya paling penting itu adalah memang gaya hidup qanaah, menerima apa adanya. Menerima apa adanya itu bukan berarti nggak makan gitu, itu enggak. Tapi apa yang kita butuhkan? Kita sudah punya 10 kerudung. Sekiranya itu sudah cukup. Misalnya sekarang kerudung hari Senin, kerudung warna hijau, Selasa merah gitu misalnya. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi karena apa? Kita dipaksa untuk terus dengan adanya ditampilkan berbagai fashion. Oh ya, saya belum punya yang ini gitu. Akhirnya kan kita jadi ingin, bukan butuh. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Samsul Arifin. Ini tanya mengenai 3 macam sampah yang organik, anorganik, dan residu. Yang residu ini seperti apa ya, Kak? Gitu. Ya, yang residu itu kayak seperti popok. Itu kan juga bisa dibuat popok bayi gitu. Itu kan juga bisa dimanfaatkan. Kalau botol plastik itu masih bisa digunakan lagi. Kalau popok kan udah nggak bisa. Ya, itu makanya residu. Makanya dengan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga itu diharapkan itu yang masuk ke TPA itu cuma tinggal residu saja. Kalau semua sudah terpilah, jadi tinggal 30% yang masuk ke TPA. Itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih dengan Kak Samsul. Ini cara menanggulangi limbah pabrik atau limbah tambak yang mencemari lingkungan ini bagaimana ya, Kak? Itu sebenarnya bukan dibebankan kepada kita, tapi itu siapa yang melakukan itu? Yang itu dibebankan kepada mereka. Nah, ini keadaan terutama di negara kita ya. Belum ada tuntutan khusus terkait korporasi perusak lingkungan, itu belum ada. Hukum kita itu masih sangat lemah. Karena apa? Karena itu tadi hitung-hitungannya yang dipahami selama ini itu adalah hitungan ekonomi. Berapa keuntungan? Selalu seperti itu. Setiap ada proyek itu keuntungannya berapa? Tanpa kemudian memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Itu yang seringkali abai. Dan yang persoalan seperti ini tuh seharusnya juga yang menanggung adalah produsen. Makanya kayak Greenpeace itu menuntut perusahaan air minum agar memakai kembali plastik yang digunakan untuk mengurangi itu. Jadi dari konsumennya sendiri itu melakukan apa untuk bumi, dari produsennya pun juga harus begitu gitu. Baik, Kak, sudah dijawab ya tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Syah Irfan. Bagaimana cara menyikapi untuk penancaman paku di pohon? Contohnya kan banyak banner, promosi partai, dan lain-lain. Sedangkan banyak yang tidak mengerti dampak bahayanya untuk paku yang sudah bertagar di pohon. Sedangkan pemerintah masih belum menyediakan tenaga kerja untuk rehabilitasi lingkungan terhadap pohon. Benar sekali. Itu saya juga kesel sekali. Caleg-caleg itu
menancapkan itu tadi sudah nggak ikut menanam tapi ikut merusak. Iya, itu sangat berdampak sekali di pohon itu. Makanya dulu itu kawan-kawan komunitas di Jombang pernah bikin acara aksi cabut di pohon. Itu salah satunya juga untuk itu sebagai bahan kampanye. Jadi difoto sama kawan-kawan itu, misalnya caleg siapa gitu. Ini sudah menancapkan di sini, itu bagian dari kampanye gitu kan. Dengan kayak semacam bikin, karena kan di era sekarang misalnya kayak bisa bikin TikTok kan bisa gitu. Kita bisa menampilkan misalnya apa akibat dari paku yang ditancapkan di pohon gitu. Sama kemudian kita bisa foto caleg siapa gitu yang di sini yang tidak ikut gitu. Justru orang-orang yang seperti inilah itu, ini wujud apa namanya, tidak mengerti persoalan lingkungan gitu. Apa kemudian pantas dipilih gitu. Itu perlu juga jadi catatan nanti. Mahasiswa kan sifatnya kan harus kritis ya. Nah, oke. Gitu. Jadi kayak bikin, makanya kayak Sanggarija itu seringkali bikin video-video edukasi, nanti bisa dilihat di video-video pendek di Reels. Sekarang kan ada berbagai media sosial gitu. Reels udah kayak TikTok kan ya. Nah, itu kalian bisa diisi sesuatu yang bermanfaat terkait itu. Dan kawan-kawan ini, kawan-kawan pecinta lingkungan ya. Misalnya jadi, akibat apa sih yang ditimbulkan dari paku di pohon? Akibat apa sih yang ditimbulkan dari plastik gitu? Kalian bisa bikin itu gitu. Sebenarnya dengan dikemas dengan konten-konten yang seru, pasti anak-anak muda itu sudah paham soal itu. Oh, baik Kak, ini ya pertanyaan selanjutnya dari Kak Wira Setia Dharma. Ini Kak Wira tanya, kenapa sampah hanya menjadi keresahan sebagian orang saja Kak? Dan apakah di masa yang akan datang manusia akan hidup berdampingan dengan sampah? Terima kasih. Kenapa itu Kak kita nggak pernah resah gitu? Iya, kita nggak pernah resah. Tapi bagaimana misalnya orang-orang yang di sekitar TPA, orang-orang di bantaran Gebang, mereka itu karena apa? Karena mereka itu berdampingan dengan sampah. Kenapa kita nggak resah? Saya masuk ke STIE di sini bersih semuanya. Tidak ada apa-apa kok. Karena kita belum tahu akibat apa yang sudah ditimbulkan. Tapi ketika kita mandi seperti di gambar tadi, ketika sudah tidak ada air, kita mandi di sungai yang seperti itu, mau nggak mau adanya sungai yang sudah tercemar itu pasti akan menjadi keresahan. Nah, seringkali rasa sensitivitas itu tidak muncul ketika kita tidak tahu sendiri, ketika kita tidak mengalami. Nah, coba mungkin dari kawan-kawan pecinta lingkungan, pecinta alam di sini tuh datang ke TPA, kita lihat kondisi di situ bagaimana. Atau masyarakat-masyarakat di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai. Mereka itu sudah tahu kalau sungainya tercemar, tapi apakah ada pilihan? Nggak ada pilihan lain. Karena kalau misalnya mereka itu pengen mandi, air harus beli, sedangkan pendapatan itu pas-pasan. Nah, itu kemudian kenapa kemudian kita tidak menjadi resah karena melihat itu? Karena kita tahu misalnya rumah kita itu bersih, kita nggak ada masalah. Tiap hari ada petugas yang ngambil. Tapi petugas yang ngambil itu sakit gatal-gatal loh. Dia punya gudegnya ini. Karena pekerjaannya seperti itu. Mereka tahu sampah itu kotor, tapi mau bagaimana? Gak ada pilihan lain. Nah, makanya untuk salah satu cara, hal kecil, kita pilahlah sampah dari rumah. Biar yang dibawa oleh petugas kebersihan tidak tidak tercampur. Makanya di Sanggarija juga sekarang sedang kampanye mendorong untuk itu. Karena apa yang paling memungkinkan untuk kita lakukan, itu yang jadi poin. Ada kata-kata lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Oke, kita tahu gitu. Kita sudah rusak seperti ini. Kita nggak bisa menghentikan lautan kita yang tercemar. Tapi apa yang kita lakukan? Setidaknya untuk menghentikan itu. Di mana yang kiamat misalnya diprediksi
100 tahun lagi setidaknya nambah lah. Kita nambah 10 tahun atau 15 tahun lagi gitu, dengan kita melakukan itu. Itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan Kak, ini dari saya sendiri mau tanya. Ini kan ini lagi tren-trennya fast fashion ya. Ini bagaimana sih cara kita mengelola baju bekas? Apakah dengan cara dibahkan atau dijual lagi? Kan apalagi habis ini kan mau hari raya. Jelasnya ini banyak masyarakat termasuk mahasiswa-mahasiswa juga ini beli baju baru. Nah, ini kan salah satu produknya fast fashion. Ini bagaimana sih cara mengelola baju bekasnya ini? Biar nanti nggak menjadi timbunan sampah gitu, Kak. Terima kasih. Kalau sekarang itu lagi tren ini ya, apa thrifting atau apa itu ya, dibeli baju bekas gitu, itu juga bagian dari ini, mengkonsumsi sesuatu yang terus-terusan gitu. Kita memanfaatkan sesuatu yang ada yang masih bagus. Dan untuk tidak membeli baju baru di tengah baju-baju yang lain masih banyak, itu juga bagian dari itu gitu. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita ingin apa, butuh. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ini kelihatannya peserta kita ini banyak yang ingin tahu Kak ya. Ini dari Kak Nafian Aziz tanya, tadi ada acara untuk meminimalisir sampah dengan cara ekobrik. Dan untuk manfaat maupun inovasi dari ekobrik sendiri itu bisa dijadikan apa saja ya Kak? Ya. Banyak sekali. Di Sanggar Hijau itu sudah dicontohkan, kita buat meja, terus buat tempat duduk. Dan kita itu pernah kerjasama di Probolinggo, kayak bikin taman itu juga dari susunan. Yang batu itu diganti dengan ekobrik. Itu manfaatnya salah satunya. Jadi bisa dilihat ada sekitar 2.500 ekobrik di Sanggar Hijau. Itu buat tempat duduk. Kalian kalau masuk ke kantornya Sanggar Hijau, meja-mejanya itu dari ekobrik, sudah disusun. Jadi dari botol-botol itu jadikan satu, kemudian dimanfaatkan jadi meja, di kafenya juga, tempat duduknya itu juga dari ekobrik. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Selain kita itu sudah mengurangi ini ya, pencemaran lingkungan sekian-sekian, di sisi lain bisa dimanfaatkan. Walaupun memang kadang orang melihat itu banyak sekali sampah di situ. Nah, bayangkan kalau itu Sanggar Hijau saja gitu. Yang lain misalnya bikin ekobrik itu sudah menahan laju metana berapa. Sampah plastik ini dan sampah yang sekarang berada di Indonesia, itu kan Indonesia itu negara penghasil sampah terbesar kedua ya. Dan ini apa namanya, penghasil juga gas metana. Sampah-sampah itu menghasilkan gas metana, dimana juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Baik, ini ada komentar dari Kak Septian Alfa. Ini Kakak Septian ini mengomentari, salah satu faktor terbesar penyebab sampah adalah meningkatnya perilaku konsumtif oleh manusia dan diakibatkan oleh rendahnya kesadaran pada dampak lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya sudah kurang efisien di masa sekarang, karena sampah kian hari makin menumpuk. Semoga kita selalu berusaha untuk tidak membuat sampah sebagai upaya menjaga lingkungan. Nah, terima kasih Kak, ini sudah berkomentar juga. Nah, ini dari pemateri ini kira-kira tanggapannya dari komentarnya Kak Septian ini seperti apa ya Kak? Iya, benar sekali itu. Jadi perilaku konsumtif manusia itu sekarang kan sudah ini banget ya, di luar batas. Yaitu tadi, karena kita itu dari layar kaca saja, sekecil HP itu sudah ditawarkan berbagai produk. Mesti, apalagi sudah ada isinya Shopee, yang kita itu nggak butuh, karena oh ini lagi 12-12, lagi 11-11, lagi diskon besar gitu. Ya sebenarnya kita itu nggak butuh-butuh amat, tapi kemudian dibeli.
Paketnya, bungkusnya itu sudah dari plastik. Makanya waktu pandemi kemarin itu kan sangat tinggi sekali sampah. Karena orang itu sudah nggak keluar, apa-apa itu beli secara online, otomatis juga sampah itu akan menumpuk. Makanya kalau bisa, sekarang itu kita rubah gaya hidup kita. Yang paling memungkinkan itu sebenarnya untuk apa yang kita makan itu menurut saya itu adalah masak sendiri, itu yang paling memungkinkan. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita makan. Gak mungkin kan kita makan apa yang sesuatu itu yang busuk. Pasti kita nggak mau. Sedangkan kalau dijual kita juga nggak tahu. Jadi menurut saya, terutama perempuan itu harus punya kemampuan untuk itu. Karena apa? Perempuan itu kan nanti punya reproduksi ya. Saya menemukan penelitian bahwa plastik itu ternyata berpengaruh terhadap reproduksi perempuan. Itu sangat bahaya sekali. Terutama styrofoam itu ya kayak kalau misalnya janin atau bayinya itu kuat ya, misalnya makan ketika perempuan itu sedang hamil, ditempatkan makan di styrofoam, itu beruntung kalau misalnya punya imun yang kuat gitu. Tapi kalau tidak, itu juga sangat mengganggu kepada janin. Makanya sebenarnya ketika terjadi kerusakan lingkungan, itu yang paling berpengaruh itu adalah perempuan. Ketika air itu sudah tercemar ya, perempuan itu dari bangun tidur itu kan sudah ini ya, sudah berhadapan dengan alam, sudah berhadapan dengan air. Ketika air itu sudah tercemar, apa kemudian bisa masak? Sedangkan seringkali dipahami bahwa tugas-tugas domestik itu selalu disematkan kepada perempuan, padahal tidak seperti itu, ini tugas bersama. Karena yang makan di keluarga itu kan juga bersama. Gitu. Tapi pasti itu akan terjadi. Ketika terjadi kerusakan itu akan berpengaruh ke situ. Itu pasti. Karena perempuan itu punya organ reproduksi. Itu pasti akan berimbas ke situ. Oke. Ini Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Kurnia Ahmad Sabili. Apakah gas metana yang terbentuk dari sampah tidak dapat dimanfaatkan? Kalau saya yang tahu itu kayak gini ya. Jadi ketika sampah itu, ketika plastik gitu, terpapar sinar matahari, itu kan menghasilkan gas metana. Gas metana itu akan kembali kepada udara. Kembali kepada udara, jadi ini, itu akan mencemari udara itu. Dan itu jadi salah satu penyumbang perubahan iklim. Kita mungkin tidak tahu ya, sebenarnya perubahan iklim itu segawat apa sih? Dengan banyaknya bencana yang sekarang itu sebenarnya sudah terjadi perubahan iklim. Kita kan kondisi yang sekarang itu panasnya itu dari tahun ke tahun itu kan semakin panas. Itu bukti nyata loh perubahan iklim. Termasuk yang jelas ini sudah ada penelitian gitu di Kota Batu. Kalau dulu waktu saya masih kecil, mau masuk dari kandangan mau masuk ke ini Pujon itu sudah sangat dingin kalau dulu waktu saya kecil. Tapi sekarang enggak, biasa saja gitu, enggak jauh beda. Dan itu mengakibatkan apa? Kondisi di Batu itu ini produksi apel itu tidak sesignifikan dulu hasilnya. Karena ternyata dilihat apel itu bisa berproduksi dengan baik itu di suhu sekitar berapa gitu? 22 atau 23. Nah itu ternyata suhu di Kota Batu itu sudah naik 1,5 Celcius dari sebelumnya. Berapa tahun sebelumnya. Nah itu perubahan iklim dilihat dari situ. Dengan banyaknya terjadi bencana, air rob yang masuk ke daratan, kalau banjir bandang itu, banjir di lautan wilayah pesisir. Atau kalian bisa lihat kalau di pesisir gitu, Demak di Jawa Tengah gitu, ya sudah ada penelitiannya. Karena saya harus bicara itu yang berbasis data. Kalau saya nggak berbasis data nanti dikiranya itu cuma kemungkinan gitu.
Itu wilayah yang tenggelam itu sudah berapa gitu. Jadi pesisir itu yang misalnya dari yang sebelumnya bibir pantai itu sekitar berapa kilometer itu yang sudah tenggelam sehingga air masuk ke daratan itu sudah berapa ya? Itu tadi. Itu namanya daya dari situ. Gletser yang mencair. Kalau waktu saya kecil itu di film-film itu kutub utara itu penuh dengan es saja. Sekarang wilayah itu juga sudah banyak yang mencair. Akibatnya negara Indonesia ini negara kepulauan di mana dikelilingi laut-laut. Itu paling mungkin untuk tenggelam. Gitu. Jadi sebenarnya persoalan lingkungan itu semuanya itu saling berkait kelindan, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa misalnya, oh ini kan sampah cuma satu ini saja gitu, enggak. Sampah itu dihasilkan dari apa? Itu sisa-sisa dari ini tambang. Kalau mau diurut lagi lah ya, pasti itu dihasilkan dari apa gitu, sisa-sisa tambang. Di mana tambang itu juga bermasalah gitu. Nah, itu sebuah siklus apa namanya ekologi yang kita itu nggak bisa kemudian dipotong-potong cuma melihat itu gitu di satu wilayah di satu persoalan saja gitu, pasti ada muncul itu yang kan juga akan berdampak kembali kepada diri kita. Gitu. Ada komentar lagi dari Kak Septian Alfa Surya. Gas metana pada rendah tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Ini dari tanggapan pemateri seperti apa ya, Kak? Iya, itu benar sih. Karena kan kembali ke sana dan mengurangi kadar oksigen gitu. Termasuk juga ini dengan deforestasi yang semakin besar itu kan juga mengurangi oksigen gitu kan. Makanya sampai dikatakan paru-paru dunia itu kan juga karena itu gitu. Nah, karena banyak produksi sampah plastik itu kan juga awalnya karena di apa namanya? Di kayak limbah dari tambang itu ya. Nah, tambang itu juga sudah membutuhkan wilayah yang sangat luas. Di situ itu sedikit banyak itu pasti juga dari deforestasi itu gitu. Makanya apa ya, kalau melihat siklus ini itu kayak sebuah lingkaran. Kerusakan lingkungan itu sebuah lingkaran gitu jadinya. Saya kalau manfaat dari gas metana itu ada beberapa sih ini, tapi saya belum pelajari gitu, katanya gas metana bisa dimanfaatkan ini gitu. Sama juga ketika ada lumpur lapindo bisa dibuat batu bata dan sebagainya gitu, kan ada gitu ya. Tapi yang jelas itu saya belum nemu gitu, karena sepembacaan saya, kalau mungkin kalian bisa sharing gitu ya, yang tahu apa sih manfaatnya gitu, bisa sharing di sini. Tapi kalau pembacaan saya itu selama ini juga ini malah menyumbang karbon, menyumbang pemanasan global gitu. Belum nemu yang soal ini. Baik, dari teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi, boleh silakan. Bisa juga raise hand dan bertanya langsung ataupun bisa mengetik di kolom chat. Ini mumpung masih ada waktu, jadi sebaiknya digunakan dengan benar. Ini mungkin ditunggu 5 menit lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti langsung saja ditutup dan disimpulkan. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi juga, kalau misalkan ingin bertanya juga tidak apa-apa, mumpung masih ada waktu. Dan untuk peserta juga, untuk check out-nya nanti, ini kan menggunakan screenshot, jadi jangan lupa screenshot ya teman-teman. Kalaupun tidak bertanya, kalian bisa sharing, nggak apa-apa mungkin. Apa dari
menemukan apa gitu, keilmuan baru dan sebagainya gitu. Nggak melulu karena kan belajar itu semuanya gitu. Saya juga masih belajar. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Kak Naviana. Ini aktif ini, Kak Naviannya. Bagaimana cara kita untuk membuat composting yang baik dan benar, Kak? Iya, itu memang ada komposisinya. Kurang tahu detailnya sih. Tapi kira-kira nggak semua ini sisa makanan yang basah itu enggak. Jadi di composting itu ada kayak sisa-sisa daun-daun kering gitu. Kemudian ada juga apa namanya sisa-sisa makanan yang basah gitu. Kalau yang basah saja itu nantinya itu nggak bisa nanti berbentuk kayak tanah gitu, nggak bisa. Makanya perlu ada keberimbangan. Nanti bisa dicek di ini di Sanggarijo Indonesia di Instagramnya kalau nggak salah ada tentang itu. Bisa dicek di situ detailnya berapa pemanfaatannya yang komposisi dari sisa makanan itu berapa, kemudian daun-daun itu berapa gitu. Dan itu tumpukannya itu nggak semua jadi satu gitu enggak. Nanti ada lapis-lapisnya nanti bisa dilihat di situ. Karena terus terang sendiri saya juga belum ini karena kalau dan kebetulan saya tinggal di desa gitu ya. Jadi beberapa kali sisa makanan itu saya buat makanan ini ternak kayak ayam gitu. Apa gitu. Jadi tidak ini mungkin lebih dan itu juga bisa jadi siklus alam sih. Salah satu memanfaatkan sisa makanan itu saya kayak itu pelihara ayam gitu bisa dibuat makanan untuk ini. Itu pengalaman saya pribadi sih. Gitu. Baik teman-teman, ini masih ada sisa waktu 2 menit. Kalau misalkan ingin bertanya, ini sudah masuk. Ini dari Kak Dimas Wardana menanggapi tentang Indonesia sekarang ini negara maju dan kenapa di Indonesia dijadikan tempat pembuangan sampah dari negara maju. Ini dari pemateri diminta tolong tanggapannya, Kak. Sebenarnya posisi Indonesia itu kalau di dunia itu bukan negara ini ya, dijadikan kayak negara dunia ketiga kalau di ini dalam konsep pembangunan gitu. Dan beberapa itu sampah-sampah yang dibuang ke Indonesia itu bukan atas nama dibuang gitu, tapi ada yang bisa didaur ulang. Tapi sama negara-negara maju, sama negara-negara utara itu dimasukkan sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Makanya waktu kalau sudah lihat film Pulau Plastik gitu, di situ dilihat ada ya ini produk dari negara ini gitu. Jadi Indonesia sebenarnya itu maksudnya itu adalah dengan dalih itu sih ya memanfaatkan mau mendaur ulang sisa-sisa yang di sana gitu. Termasuk pakaian-pakaian dulu, kalau sekarang kayaknya sudah dilarang. Pakaian-pakaian bekas dari negara luar itu banyak dulu yang diimpor ke sini, kemudian dijual di pasar gitu kayak jadi apa namanya baju-baju bekas yang dijual itu. Awalnya itu dulu begitu, kemudian karena banyak sekali juga diprotes oleh gerakan lingkungan, akhirnya juga jadi ini. Ya karena kita itu masih lemah gitu. Banyak sekali ini ya pendidikan karena memang ini ya pendidikan sekarang itu kan lebih banyak itu diarahkan untuk ini ya. Kita mungkin boleh menyampaikan lah sedikit di sini karena kan mahasiswa itu kan harus bisa agent of change kan sejatinya kan seperti itu ya. Pendidikan yang sekarang itu kan dikonsep untuk kerja. Jadi banyak sekali itu pendidikan yang diberikan itu adalah kemampuan bagaimana agar bisa kerja. Sehingga banyak sekali pengetahuan atau nilai-nilai sosial yang sebenarnya itu harus juga diketahui oleh mahasiswa. Misalnya sekarang Indonesia itu kondisinya seperti ini, tapi tidak banyak yang tahu. Karena apa? Karena tujuan dari kuliah, tujuan dari nanti sekolah, itu agar nanti bisa kerja. Poin pentingnya itu selalu seperti itu.
Kita nggak ngurus terjadi masalah sosial apa gitu. Yang penting itu tidak menimpa kita. Gitu. Padahal ini adalah persoalan besar. Kita perlu adanya regulasi yang pasti untuk mendorong itu. Banyak sekali misalnya yaitu tadi, kenapa kemudian dibuang? Karena itu beberapa itu dimanfaatkan untuk didaur ulang. Dan pada kenyataannya setelah dibuka, sampah-sampah yang diimpor itu nggak semuanya bisa didaur ulang. Gitu. Baik Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Maratus Solihah. Apakah sampah plastik bisa dibuat biogas? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Selama ini itu kan banyak ditemui ya, kayak plastik dibuat pembangkit listrik tenaga sampah, tapi tetap saja itu akan menjadi gas dan meracuni udara. Bahkan ditemukan waktu itu sempat viral, ada pabrik tahu yang menggunakan sama-sama plastik untuk pembakarannya. Nah itu juga akan mengaruh pada tahu itu, dan tahu itu kita makan. Jadi sebenarnya itu bahaya. Makanya paling memungkinkan adalah kita itu kayak bikin ini ya, ekobrik. Paling penting itu penyelamatan paling urgen, karena hal ini tuh nggak bisa dilakukan. Dibakar itu juga akan jadi udara itu akan kembali kepada kita hirup, akan bersama turun dengan air hujan. Jadi kita kayak serba ini ya. Aduh, kok dunia itu udah rusak semua gitu. Pasti mikirnya seperti itu. Tapi lagi-lagi yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena sangat bahayanya itu tadi. Dibakar pun bahaya, ditanam di tanah itu juga nggak bisa terurai. Ketika sudah hancur menjadi serpihan itu akan mencemari tanah. Dilema semua. Gitu. Baik Kak, ini mungkin yang terakhir ya, ini pertanyaannya dari Kak Nafian Aziz. Ini tanya, ya Kak, tadi ada 3 solusi manajemen sampah, yaitu sedekah. Dan apa yang dimaksud dengan sedekah itu Kak? Mungkin ini Kak Nafiannya masih bingung, kiranya sedekah sampah mungkin. Nah, bukan. Ini bisa Jadi sebenarnya 3 solusi tadi kan reduce, reuse, recycle. Reduce itu kan mengurangi contohnya misalnya kita tidak membeli minum air dalam kemasan, kita bawa minum air sendiri di rumah pakai botol tumbler, itu sudah bagian dari reduce, dari mengurangi. Reuse itu menggunakan kembali. Kira-kira yang bisa digunakan kembali itu apa gitu misalnya. Nah, sedekah itu sekarang kan Sanggar Hijau Indonesia sedang bikin acara sedekah sampah untuk donasi ekotakjil gitu. Mungkin masih rancu ya. Nah, itu sama-sama terpilah, misalnya kayak botol-botol plastik yang masih bisa digunakan lagi itu kan. Itu bisa disegedagahkan. Nah, kita putar itu untuk kegiatan bagi-bagi ekotakjil gitu. Nah, yang kemudian yang tadi adalah recycle, reduce, reuse, recycle. Didaur ulang. Daur ulang itu dari plastik-plastik itu biasanya jadi biji plastik. Misalnya gini, botol-botol plastik, sisa-sisa gelas-gelas itu dijadikan biji plastik, dijadikan produk plastik baru lagi, tapi bukan produk yang sama. Misalnya dibuat jadi tas kresek, dibuat jadi plastik, dibuat jadi pot, gitu. Itu salah satunya yang dimaksud dengan recycle. Atau dibuat produk, misalnya dibuat jadi tas. Kita kan pernah tahu gitu ya, ada dompet dari bungkusnya deterjen, ada dompet dari bungkusnya sabun cuci piring. Nah, itu salah satunya. Prinsip reduce, reuse, recycle 3, bukan sedekah. Sedekah itu kalau kalian ada sampah bisa disedekahkan di Sanggar Hijau Indonesia, karena kita lagi bikin ini donasi sedekah sampah untuk jadi ekotakjil. Bagian juga kampanye bagi-bagi takjil tanpa nyampah, bisa bawa wadah sendiri. Baik, karena kita ini sudah sampai di penghujung acara ya Kak.
Sebelum menutup acara kali ini, saya terlebih dahulu akan membacakan kesimpulan dari materi yang dibawakan. Jadi kesimpulannya, tadi kan bisa mungkin kita ini harus meminimalisir sampah ya, sesuai dengan tema webinar kali ini, Sustainable Movement for the Better World. Ini jadi kita sebagai manusia ini, sikap kita dan peranan kita sekaligus kesadaran kita terhadap sampah ini sangat diperlukan. Jadi kalau misalkan kita bisa meminimalisir sampah, jadi kenapa nggak kita lakukan gitu. Jadi kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari ini memang harus diterapkan. Salah satunya kalau misalkan sampah makanan. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman makan gitu, kalau bisa ya dihabiskan. Kalau misalkan nggak bisa menghabiskan, ya jangan ngambil banyak-banyak. Terus untuk seperti kayak hidup berpakaian. Kalau misalkan pakaiannya masih layak untuk dipakai, ya sebisa mungkin jangan beli lagi. Atau bisa kita dengan mengikuti kegiatan seperti membeli baju bekas yang masih layak pakai juga bisa. Jadi kita nggak mengikuti gaya hidup yang fast fashion. Sehingga kita sebagai manusia ini nggak malah menimbulkan sampah lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa kita itu meminimalisir sampah. Karena ke depannya itu kan berdampak juga pada anak cucu kita nanti. Ya, seperti itu kesimpulan yang bisa ditarik dari materi kali ini. Dan sekedar mengingatkan lagi, bagi peserta Zoom meeting diharapkan untuk screenshot selama acara berlangsung dan jangan keluar terlebih dahulu karena link check-in, check-out akan di-share di kolom chat setelah ini. Assalamualaikum. Untuk semua peserta webinar, dimohon untuk on-cam kamera. Kita akan berfoto bersama-sama untuk kenangan yang tak terlupakan ini. Dan untuk segera on-cam untuk bisa difoto bersama-sama. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi untuk slide selanjutnya. Diharap untuk on-kan kamera. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Karena sesi webinar telah selesai, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi mendukung terlaksananya acara webinar ini, serta teman-teman yang telah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh UKM MPA Besendara. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan jangan lupa stay safe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada kan tiada, bertemu akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam.